Jadi kecerdasan buatan ini memang sangat menarik karena ya kita bisa bikin program komputer itu semakin lama semakin cerdas. Jadi dia bisa mengerjakan hal-hal yang kita harusnya kerjakan. Jadi waktu kita bisa untuk mengerjakan yang lainnya. Jadi yang susah-susah biar ditangani oleh AI aja. Mulai tahun 2000-an itu mulai lebih pesat di bidang AI karena harapannya semua bisa digantikan oleh komputer sehingga manusia bisa mengerjakan kreativitas atau tugas-tugas lainnya. Gitu. Sekarang pencipta hoax juga semakin mudah untuk membuat hoax karena mereka pakai tool-tool AI yang membuat gambar itu lebih meyakinkan, tulisan lebih meyakinkan gitu. Kita harus mencari profesi-profesi, misalkan kita justru yang menjadi pengendali AI ini untuk bisa bagaimana membantu semua keseharian kita seperti itu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulfi Sofiana dalam podcast Tribun Jatim Network dan Harian Surya. Nah, saat ini kita akan memulai bincang-bincang cakap sana cakap sini dengan salah satu expert profesional di bidangnya, dan kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan saat ini semakin berkembang dengan semakin mudahnya akses teknologi untuk diakses. Nah, saat ini kita berkesempatan untuk berbincang secara intim nih, secara signifikan bagaimana sih perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Esther Irawati Setiawan, Sarjana Komputer Magister Komputer yang merupakan developer expert machine learning wanita pertama di Indonesia sekaligus Associate Professor di ISTTS. Nah, selamat siang dan halo Bu Esther, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik. Kayak keluar dari AI ini ya wajah-wajahnya Bu Esther ini. Bu Esther ini sudah berapa lama sih sebenarnya menggeluti bidang kecerdasan buatan ini? Sudah dari tahun 2006. 2006 ya, itu apa? Mulai dari konsennya di sarjananya atau mulai waktu sarjana? Waktu sarjana ya. Terus apa yang bikin tertarik nih sama kecerdasan buatan? Jadi kecerdasan buatan ini memang sangat menarik karena ya kita bisa bikin program komputer itu semakin lama semakin cerdas. Jadi dia bisa mengerjakan hal-hal yang kita harusnya kerjakan. Jadi waktu kita bisa untuk mengerjakan yang lainnya. Jadi yang susah-susah biar ditangani oleh AI aja. Gitu. Apa ini terinspirasi dari film-film gitu atau memang ada hal khusus yang menjadi ketertarikan jenengan nih buat belajar AI gitu? Hal khusus sih ya sebenarnya dari film ya. Dulu saya waktu kecil ya suka nonton yang namanya George Jetson. Nah waktu itu di masa depan dia menggambarkan semuanya orang-orang itu tinggal traveling, tinggal jalan-jalan gitu karena semuanya dikerjakan AI. Bahkan kita bisa naik kayak pesawat kecil yang nggak perlu nyetir mobil lagi nih. Jadi cukup naik pesawat dan bisa berkeliling kemana-mana. Ya itu salah satu yang mengangkat ketertarikan saya di bidang teknologi. Oke. Tapi biasanya rata-rata tuh kalau orang yang bekerja di balik layar di bidang apa kayak teknisi atau mungkin programmer dan lain-lain itu biasanya cowok gitu kan. Nah ini kenapa kok jenengan kemudian tertarik bahkan sekarang jadi salah satu-satunya gitu kan untuk tadi developer expert machine learningnya wanita di Indonesia pertama kali ini? Kenapa? Apa ada tantangannya sendiri nggak sebenarnya? Ya mungkin memang ada tantangannya sih, tapi mungkin ada juga pengaruh orang tua. Jadi dari kecil ayah saya suka mengajarkan saya dari merakit komputer, bikin dokumen-dokumen ya sambil membantu ayah saya gitu ya. Diajarin juga, terus sejak SMP sampai SMA itu terus didukung guru-guru yang memang aktif mengajak saya untuk ikut klub yang komputer gitu. Jadi memang dari kecil udah deket Sudah banget ada dengan daya komputer tariknya gitu ya, dari Iya. SMA malah ya. Mungkin Dari waktu SD jenengan- malah. Oh dari SD. Iya. Soalnya memang jarang banget ya. Mungkin tahun berapa itu? Tahun 99 kira-kira. 99-an juga masih pakai disket gitu nggak sih? Iya, iya. Justru itu sudah mulai tertarik gitu. Iya, waktu itu sudah mulai karena kok ya contoh pertamanya sih waktu itu teman-teman orang-orang itu biasanya ngetik pakai
mesin ketik. Nah, benar-benar. terus ayah saya nyuruh, ayo nih coba diajarin nih pakai komputer, bisa bikin, bisa copy paste, bisa edit dengan mudah. Wah, ini menarik ya gitu. Terasa nyata mudahnya gitu di tangan Heeh. gitu. Terus ada nggak sosok mungkin yang menginspirasi jenengan sampai saya meskipun aku perempuan aku bisa kok terjun di bidang ini gitu. Ya, jadi ada memang seorang profesor di bidang AI yang bekerja di Google AI, namanya Profesor Dr. Margaret. Itu juga salah satu pencipta large language model yang sekarang terkenal. Itu juga salah satu panutan, dan juga Dr. Fei Li dari Stanford. Itu kedua tokoh ini tokoh wanita yang memang populer di AI. Dan juga dulu salah satu pencipta AI pertama juga ada Dr. Ada, di mana dia itu yang pertama mengajak kita untuk aktif membuat program AI. Itu yang dokter ada dari mana? Dari itu Inggris kalau nggak Dari salah. Inggris juga ya. Oh, berarti next Dokter Esther nih dari Indonesia. Oke, kalau kemudian bagaimana akhirnya dari mulai kecintaan mulai dari keluarga, lingkungannya, kemudian akademiknya sampai kemudian berkembang jadi seorang Google Developer Expert ini. Bagaimana mulainya? Iya, mulainya dari sebenarnya komunitas ya. Jadi awal mula ketertarikan dengan teknologi Google itu waktu pertama di device-device Android itu mulai dikembangkan aplikasi-aplikasi yang bisa banyak membantu kita. Nah, dari device-device itu ternyata makin lama perkembangan teknologi Google itu sangat pesat dan mereka mensupport para programmer. Dan di mulai tahun 2000-an itu mulai lebih pesat di bidang AI karena harapannya semua bisa digantikan oleh komputer sehingga manusia bisa mengerjakan kreativitas atau tugas-tugas lainnya gitu. Semakin berkembangnya AI ini, bahkan AI ini bisa bikin konten ya, atau yang kita sebut biasanya generatif AI gitu kan. Iya. Nah, menurut jenengan sendiri kenapa topik ini begitu populer gitu? Ya, generative AI itu sangat menarik karena tadinya karya yang butuh waktu lama atau gambar yang butuh dilukis itu tiba-tiba dengan AI itu cukup 1 detik saja sudah bisa keluar hasilnya. Dan itu sangat membantu orang-orang yang butuh membuat gambar yang kreatif atau tulisan kreatif. Itu tugas mereka benar-benar dipermudah gitu. Sampai suara juga ya sekarang? Sampai suara. Jadi saya sendiri pernah buat video di mana saya membuat sendiri karakter animasi saya. Nah, sebelumnya hal itu tidak mudah, tapi setelah ada AI, kita bisa memasukkan suara kita, bahkan suara kita bisa dibuat untuk berbicara dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Oh gitu. Pakai suaranya yang Google juga gitu nggak? Atau sudah bisa pakai suara kita? Sudah bisa pakai suara kita. Oh, sepintar itu ya sekarang ya. Terus kalau pandangan Anda sendiri terhadap model generatif yang terkini itu terbaru yang mana? Yang itu tadi? Ya, yang terbaru yang bisa mengenerate suara, terus kedepannya bakal bisa lebih kreatif lagi dalam bikin animasi. Jadi saat ini sudah bisa sih wajah kita itu dibuat berbicara sesuai dengan skrip yang diinginkan tanpa perlu merekam dengan AI. Nah, kedepannya ya akan semakin alami sih harapannya. Sekarang kadang kalimatnya itu kurang ini ya, pas gitu. Ada sedikit kaku meskipun ya cukup alami, tapi kedepannya akan makin alami. Juga wajah ya. Saat ini mungkin masih duduk aja seperti kita gini, kedepannya bisa sambil jalan bisa ya. Saat kayak ini yang viral-viral di TikTok gitu ya, foto bisa ngomong gitu. Nah, itu saat ini masih kaku, tapi kedepannya pasti bisa lebih ini lagi alami. Oke, kalau yang paling menarik dan revolusioner gitu, yang paling berbeda sendiri atau yang terbaru itu apa? Yang paling terbaru sih ini ya, bisa ambil alih suara sama gambar yang sekarang sudah bisa lebih alami, bisa diatur posisinya. Bisa gerak gitu ya? Iya, dan juga backgroundnya pengen situasi apapun gitu. Jadi seperti kita bisa membuat karya animasi kita sendiri gitu. Secanggih itu. Terus dengan semakin mudahnya akses dan pembelajarannya di kecerdasan buatan itu, untuk etikanya sendiri dan dampak sosial AI menurut jenengan gimana? Kan etikanya ini juga jadi tantangan sendiri kan, ada kayak kebocoran informasi, kemudian pembuatan konten palsu atau lainnya, itu bagaimana menyikapinya nih? Ya, di Google sendiri ada kendala masalah ini, mereka menyebutnya responsible AI. Jadi diharapkan kalau kita menggunakan AI harus bertanggung jawab.
Ya, jadi karena kadang khawatir plagiarisme, misalnya gambar kita akui itu gambar AI jadi karya kita. Di kampus sendiri, di kampus ISTS juga sudah menggunakan teknologi generative AI, jadi mahasiswa boleh mengerjakan tugas dengan itu, tapi harus bertanggung jawab. Jadi misalkan gambar itu mereka tulis atau beri watermark kalau ini memang hasil dari AI. Kemudian kalau kita membuat presentasi atau tulisan juga kita bisa beri bintang di akhir judulnya yang menandakan bahwa ini dibantu oleh AI dalam penulisan karya itu. Jadi boleh menggunakan tapi harus bertanggung jawab, dan memang kalau itu karya AI kita tuliskan gitu. Terus untuk memastikan keadilannya berarti itu tadi ya, menghindari bias kalau mungkin di bidang pendidikan seperti itu. Mungkin bidang kesehatan, ekonomi gitu, beberapa dekade yang akan datang termasuk pendidikan mungkin juga, kemudahan-kemudahan ini bagaimana untuk memastikan keadilannya, kemudian etikanya berjalan itu seperti apa, Bu? Iya, jadi kedepannya memang AI kalau kita lihat trennya dia akan semakin cerdas dan mungkin akan ada banyak pekerjaan yang tergantikan oleh AI. Namun ya kita harus mengikuti gitu ya, kita harus mengikuti perkembangan dan kita mencari celah-celah profesi-profesi yang mungkin bisa dilakukan dengan memanfaatkan AI. Dan juga masalah tadi etika dan sebagainya itu menjadi benar-benar penting. Dan kita harus terus ingat ya dalam pemanfaatan AI gitu. Oke. Dan kedepannya sejauh ini nih proyek AI yang menurut jenengan paling dibanggakan atau mungkin yang sudah Anda buat itu apa? Ya, kalau di kampus ISTS kami sudah punya beberapa proyek. Nah, saya sendiri kemarin sedang mengerjakan yang penanganan hoax. Sebelum ada teknologi terbaru di tahun ini memang cukup berat karena ada campuran berbagai bahasa dan gaya penulisan itu yang sekarang sudah terbantu banget deteksinya oleh AI. Nah, kedepannya kami juga akan terus mengupayakan supaya proyek ini berlanjut, dan juga memang tantangannya satu lagi, sekarang pencipta hoax juga semakin mudah untuk membuat hoax karena mereka pakai tool-tool AI yang membuat gambar itu lebih meyakinkan, tulisan lebih meyakinkan gitu. Jadi proyek hoax yang kami kembangkan dulu deteksinya itu bisa tahu dari gaya bahasa. Itu yang mulai dari zaman COVID itu enggak sih? Iya, betul. Nah, sekarang memang tantangannya orang membuat hoax itu semakin kreatif karena dibantu AI gitu kan. Tapi pendeteksiannya juga sekarang ada tools yang bisa dari AI bisa Iya, lihat itu iya. sebenarnya hoax bikinan AI atau hoax bikinan manusia gitu sudah bisa terlihat ya. Iya, jadi ada juga tool-tool untuk mencari tahu apakah suatu karangan ini dari AI atau bukan gitu. Terus yang kami kembangkan tuh pendeteksian hoax yang lebih akurat lagi gitulah. Sudah mulai dikembangkan lagi berarti. Nah, kalau di bidang pendidikan tadi kan jenengan bilang untuk salah satu pengembangan etikanya tuh bisa digunakan di pengerjaan tugas mahasiswa gitu. Jadi mungkin lebih banyak konten-konten yang menggunakan AI gitu. Iya, betul. Itu khusus di 1 atau 2 jurusan atau semua jurusan nih? Oh, di semua. Jadi sudah semua? Iya, karena misalkan di informatika kita bikin program bisa terbantu AI. Nah, kadang kita bikin sebuah program itu perlu waktu lama cari error. Kadang sampai berjam-jam. Nah, dengan tool AI kita bisa mempercepat kan. Jadi aplikasi yang kita targetkan untuk buat bisa lebih cepat sehingga kita bisa lebih banyak berkarya gitu. Terus tantangan kedua untuk misalkan program sistem informasi, kita bisa mengembangkan bisnis yang kita atur supaya lebih AI gitu ya. Jadi banyak teknologi AI di dalamnya. Dan untuk prodi-prodi yang desain, nah mereka juga bisa memanfaatkan AI untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Misalkan kadang cari desain tuh butuh inspirasi. Iya, Nah, itu bisa aja mereka cari inspirasi dibantu AI. Terus untuk produk pun kita bisa membuat produk model ini dengan bantuan AI juga. Tapi kan kadang kalau mahasiswa di luar prodi teknik informatika nih biasanya tuh agak-agak buta gitu, taunya ya Google search aja gitu. Apa ada kurikulum khusus yang kemudian diajarkan di teman-teman atau anak-anak STTS ini? Iya, kita ajarkan khusus untuk mata kuliah yang bisa disupport dengan AI. Misalnya untuk industri ada smart product gitu. Jadi di setiap program studi ada kurikulum yang linear atau mungkin apalagi sekarang kampus Merdeka ya, pasti bisa ngambil ini untuk. Kalau untuk dosen sendiri sebenarnya ada kemudahan nggak?
Iya, untuk dosen kita kebantu. Misalnya nih kita ngajar dulu kan butuh waktu ya, misal mencari buku, sumber-sumber, kita harus memastikan mahasiswa dapat topik terbaru. Nah, sekarang kalau kita sudah punya rancangan silabus, kita bisa kirim ke AI misalnya. Ada yang kurang nggak dari silabus yang saya kembangkan ini? Ada yang masih perlu diajarkan tidak? Seperti itu. Terus bagaimana memberi materi yang lebih kreatif, yang menarik siswa gitu. Jadi kebantu sih. Terus untuk membuat presentasi mengajar pun bisa kebantu Canva AI misalkan. Jadi ada banyak di Google sendiri untuk slideshow juga bisa ada fitur AI-nya. Membantu membuat kalimat itu lebih mudah dipahami seperti itu. Kalau untuk dosen muda nih gampang nih adaptasinya. Kalau dosen-dosen yang maaf nih, yang mungkin sudah 50 tahun ke atas itu kira-kira bisa ngejar nggak untuk update teknologi yang terbaru? Iya, kebetulan kalau di kampus kami pada suka teknologi. Jadi Kampus sebenarnya teknologi iya memang. kunci untuk AI di kampus ISTS kita itu memang sudah mengajarkan AI sejak tahun 2002. Jadi cuman waktu itu belum seheboh sekarang ya, karena ada chatbot AI yang heboh itu jadi semua tahu, tapi sebenarnya teknologi ini sudah ada lama dan semakin lama semakin canggih gitu. Jadi memang udah siap semua di kampus itu kalau bikin materi mengajar harus memanfaatkan semua teknologi terbaru yang ada di bidang apapun gitu. Jadi memang kalau dosen STTS pasti paham ini berarti, pasti pakai nih AI setidaknya betul. gitu. Mungkin selain muda juga lebih nggak monoton mungkin ya, lebih kekinian sama anak-anak sekarang gitu. Iya betul sekali. Bisa tahu. Jadi kan berarti salah satu inovator juga ya, karena tadi bikin salah satu Ya di Cloud Champion Innovator Cloud untuk AI ML. itu apa sih 5 tahun ke depan ini yang bakal menurut jenengan hal yang terbesar dalam AI ini? Iya, jadi AI ke depan ya sekarang sudah ada produk-produk robot yang bisa menyerupai manusia, dia bisa memilah-milah barang satu dengan lainnya, merapikan gitu ya. Dan semuanya itu inputnya hanya melalui gambar. Jadi robot itu dipasangi kamera, dia melihat yang dilakukan orang, terus dia langsung belajar. Jadi tanpa perlu kita program lagi. Nah, ke depan tentunya robot-robot semacam ini akan semakin banyak dan menggantikan tugas kita. Jadi ya kita harus mencari profesi-profesi, misalkan kita justru yang menjadi pengendali AI ini untuk bisa bagaimana membantu semua keseharian kita seperti itu. Terus ya kita bisa terus memikirkan karya-karya yang memanfaatkan AI. Tadi ada yang terlewat, berarti jenengan ini juga salah satu penerima Cloud Champion Innovator AI ya. Betul. Nah, sinerginya sebenarnya seperti apa AI sama cloud computing ini? Iya, jadi karya-karya tadi itu harapannya semua bisa mengakses kan. Nah, dengan teknologi cloud semuanya online. Jadi harapannya cloud computing ini membantu. Nah, biasanya pengembangan program AI itu butuh komputer yang super gitu. Iya, benar. Nah, kalau sudah seperti itu kan hanya terbatas yang bisa menggunakan. Padahal sebenarnya kita inginnya semua bisa menggunakan gitu, semua bisa mengembangkan. Jadi akhirnya ditaruh di cloud. Untuk yang sudah dikembangkan oleh para perusahaan unicorn ini seperti Google misalkan, dia menjadikannya itu sebuah layanan di cloud. Jadi sama kayak Google Map. Google Map kan layanan peta yang dibantu oleh teknologi Google. Nah, sekarang layanan AI pun sudah banyak yang ditaruh di cloud. Jadi ke depan harapannya semua bisa mengakses dengan mudah, baik para programmer maupun masyarakat secara umum. Nah, nantinya kalau semua sudah online, kita sehari-hari tidak perlu bawa laptop, tidak perlu bingung dengan PC lagi, cukup tablet tipis aja kita sudah bisa bekerja. Dan mungkin instruksi juga voice based semua gitu. Nah, contoh proyek yang sudah terintegrasi dengan teknologi cloud ini apa? Ya, yang terakhir ya deteksi hoax itu tadi. Jadi kita sudah bisa pakai teknologi yang ada di cloud yang memastikan bahwa teknologi ini selalu online, tidak pernah down. Terus kalau misalnya ada kendala di pusat data, bisa langsung ke pusat data area lainnya kayak gitu. Terus upayanya nih buat tetap update buat perkembangan terbaru AI dan cloud computing seperti apa? Pastinya kan semakin banyak data, semakin banyak yang perlu diolah gitu. Iya.
salah satu kelebihan Google Developer Expert itu kita bisa dapat preview sebelum teknologi itu keluar. Jadi kita bisa segera menggunakan dan bereksperimen dan memberi feedback. Nah, setelah itu kita bisa kembangkan karya-karya yang pakai teknologi terbaru itu. Jadi memang harus terus update, terus kami juga selalu rilis di Instagram kampus ISCTS, misalkan ada workshop, ada sharing teknologi, dan juga sebagai organizer Google Developer Group Surabaya, kami pasti rutin mengadakan event setahun 3 kali. Nah, harapannya teman-teman juga bisa terus update teknologi dengan aktif ikut event-event dari kami. Oke, jadi memang benar-benar sebenarnya kelinci percobaannya ini proyek jenengan sendiri berarti? Iya, betul. Kalau sudah berhasil baru gampang sosialisasinya gitu kan. Oke, disuruh coba dulu. Trennya ini apa semakin banyak peminatnya ini untuk AI dan juga developer-developer baru ini? Iya, betul banget, karena ya kalau kita nggak ikut tren AI ini takutnya malah kita ketinggalan sendiri kan gitu. Jadi kita juga di kampus sudah ada mata kuliah baru, misalkan prompt engineering itu salah satu karir yang bisa ditempuh. Jadi gimana kita sebagai konsultan misalnya kan ya dari perusahaan untuk solve masalah-masalah di perusahaan itu kita bisa desainkan prompt yang bagus. Jadi prompt yang bisa diinputkan ke chatbot untuk membantu sebagai solution gitu. Terus contoh lain Google Analytics, kita bisa langsung memasukkan Google Analytics ini ke teknologi cloud yang namanya Makersuite. Nah, nanti langsung keluar report-report yang bisa diberikan ke para stakeholder perusahaan. Jadi cepat sekali gitu ya. Nah, sebagai penutup nih, karena sudah banyak sekali ini pembahasan kita dari banget pendidikan, kemudian bagaimana sih peluang kerjanya mungkin ya untuk lulusan pengguna ini, dan juga bagaimana sih developer ini bekerja ke depannya untuk di bidang ekonomi, bisnis, bahkan kesehatan begitu ya. Nah, harapan dan visi ke depan nih, bagaimana AI dan teknologi ini menurut jenengan akan membentuk dunia kita nih? Ya, jadi yang pasti AI ini harus jadi bestie kita. Jadi kita harus terus pakai AI dan kita terus akan, ya tugas kita itu banyak akan digantikan oleh AI. Jadi biasanya sesuatu yang berulang-ulang itu akan digantikan oleh AI. Jadi kedepannya kita harus fokus di kreativitas. Jangan lupa tadi soal responsible AI dan ethical AI juga. Tapi terus kembangkan dan ikuti teknologi ini supaya bisa kita adaptasikan di pekerjaan kita masing-masing. Oke, siap. Terima kasih sekali wawasan sedikit tapi mendalam kita ini. Jadi setidaknya Tribuners kalian bisa sedikit banyak tahu nih seperti apa sih kecerdasan buatan berkembang saat ini gitu kan, dan bagaimana seorang Ibu Esther ini sudah menjadi salah satu developer wanita pertama nih ya di Indonesia yang sebagai expert machine learning nih kan. Semoga kedepannya ada lagi hal-hal baru dari AI dan juga Google Developer ini yang benar-benar bisa dimanfaatkan dan mungkin memunculkan mungkin wanita-wanita lain yang ingin berkembang di sini begitu ya Bu Esther ya. Baik Tribuners, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas waktunya sudah melihat kami, sedikit obrolan kami semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.